Dari embriologi dulu. Jadi sistem syaraf pusat itu kan dia berkembang dari ektoderm ya. Kemarin kan udah belajar nih ektoderm, mesoderm, mesoderm. Kalau endoderm nanti itu berkembang jadi apa? Paru-paru, terus habis itu pencernaan. Kalau mesoderm itu nanti berkembang jadi sistem rangka, otot, sel darah merah. Terus kalau yang ektoderm, nah berarti jadi jenjang ini kalian pegang itu. Jadi neuron, sama selain itu bisa jadi pigment cell juga, terus jadi epidermis, jadi kulit. Nah, dia dimulai dari apa? Zigot, marula, basula, sampai nanti gastrula yang kemarin kalian pasti udah belajar juga. Jadi ada suatu proses namanya neurulasi. Neurulasi ini pembentukan nanti hasilnya adalah terbentuk suatu tub gitu. Nah nanti dimulai dari notochord, nanti neural plate, neural fold, nanti neural plate sama neural foldnya tuh berlipat, mengalami folding, terus nanti terbentuk suatu neural tube. Jadi terakhir nanti jadi neural crest gitu. Kemarin kan udah belajar juga nih vesikel primer sama vesikel sekunder. Nah yang primer ada apa aja kemarin? Ada 3, prosencephalon, mesencephalon, sama diencephalon. Ya, rhombencephalon. Terus prosencephalon ini nanti dia berkembang jadi vesikel sekunder, jadi telencephalon sama diencephalon. Nah, telencephalon ini kalau udah berkembang nanti ketika dewasa itu nanti jadi cerebrum. Kalau diencephalon itu nanti jadi thalamus, hipotalamus sama hypothalamus. Kalau yang mesencephalon ya udah nanti jadi midbrain, akhirnya jadi midbrain, terus ya rhombencephalon nanti jadi meten sama mesencephalon, yang mesencephalon jadi pons cerebellum, yang mesencephalon jadi medula oblongata. Udah gitu aja. Terus ada yang namanya rongga tubulus neuralis ya. Rongga tubulus neuralis ini nanti berkembang juga jadi apa? Ventriculus sacral, ventriculus tertius, sama ventriculus quartus. Tapi nggak cuma jadi ventriculus saja, nanti berkembang juga jadi aqueductus, mesencephaly, sama satu lagi canalis centralis, medulla spinalis gitu. Nah, jadi sistem syaraf pusat ini ketika kan nanti berkembangnya di minggu ketiga sampai minggu keempat ya, sama minggu keempat. Nah, kalau misalkan ketika mengalami perkembangan ini nanti terganggu, bisa mengakibatkan berbagai masalah klinis. Jadi nanti bisa mengakibatkan neurotubular defect atau NTD. Nah, NTD nanti ada banyak. Kenapa kok bisa terjadi NTD? Nah, bisa karena misalnya ketika hamil kekurangan asam folat, atau mungkin terpapar sama benda-benda atau mungkin radiasi polusi yang tidak seharusnya dialami oleh ibu hamil, misalkan rokok atau mungkin sinar X. Nah itu kalau misalkan terpapar banyak faktor macam itu bisa mengakibatkan nanti gangguan di perkembangan sistem syaraf pusatnya. Nah, ada apa aja contoh dari NTD? Satu, ada anencefali. Nah, anencefali kalau misalkan bayi itu kan normalnya kepalanya cembung ya. Nah, kalau anencefali itu nanti bisa datar atau malah cekung. Nah, ketika bayi ini mengalami anencefali dan bayi itu lahir, itu seringkali lahirnya itu mengalami lahir mati. Jadi ketika lahir itu udah gak bernafas atau udah gak berdetak jantungnya. Nah, beda ya sama keguguran. Kalau keguguran kan kematiannya terjadi ketika masih bentuk janin ya. Kalau lahir mati berarti kematiannya terjadi waktu lahirnya itu. Atau kalau misalkan nggak lahir mati, dia masih bisa hidup tapi masa hidupnya nggak lama, bisa dalam hitungan jam atau hari aja. Nah setelah itu meninggal. Nah selain anencefali ada juga encephalokel. Encephalokel ini ada yang anterior sama yang posterior atau yang occipitalis. Nah, lebih parah yang mana? Lebih parah yang occipitalis. Kalau yang occipitalis ini bisa mengakibatkan terjadinya nanti suatu retardasi mental kalau dia terjadinya parah. Tuh. Terus prognosisnya itu lebih bagus yang anterior. Kalau prognosis, prognosis itu nanti perjalanan penyakitnya tuh gimana? Kalau prognosisnya baik, berarti nanti penyakit ini cenderung akan sembuh. Kalau prognosisnya buruk, berarti sembuhnya nanti lebih susah atau malah seringkali mengarah ke kematian gitu. Oke, terus ada lagi spina bifida. Spina bifida ini kan ada 3 ya, masih ingat? Itu aja, oculta, sama meningokel. Oh yang oculta itu nanti ciri-cirinya
punggungnya ditumbuhi rambut gitu. Terus habis itu kalau yang meningokel sama myelomeningokel itu bedanya adalah di nanti ada jaringan syarafnya. Kalau yang di myelomeningokel nanti itu masuk ke hernianya. Jadi lebih parah mana? Myelomeningokel atau meningokel? Yang myelomeningokel ya. Itu buat klinisnya. Next kita ke cortex cerebri. Kemarin kan udah belajar gyrus, sulcus sama visura. Coba tunjuk gyrus yang mana? Coba tunjuk. Gyrus itu yang nonjol. Ya benar, yang nonjol itu yang gyrus ya. Kemarin ini keluar di responsi. Gyrus sama ya sulcus berarti yang cekung. Kalau visura berarti yang mana? Yang panjang ada 2 lateralis. Iya, yang itu termasuk visura juga. Jadi kan visura ada macam-macam nih. Kalau bedanya apa sama sulcus? Kalau visura itu sulcus yang lebih dalam lagi. Coba masih ingat nggak visura centralis? Ini longitudinalis. Iya benar. Berarti yang ini ya potongannya centralis. Tapi nggak mungkin besok pakai ini karena ini ada nama-namanya, ada motor cortex. Gampang banget ya nanti. Yang ini ya centralis nih. Nah, terus ada juga namanya lobus frontalis, lobus occipitalis, parietalis. Tapi nanti kalian jangan lupa buat nanya-nanya di area atau udah ya di Mas Firman ya tadi kayaknya. Belum. Oh ya, berarti nanti pakai preparat aslinya. Sulcus sama visura kan beda ya, Mbak. Tapi kok di BPT Asli kenapa ada visura Rolandi atau sulcus yang Iya, itu sama. Itu jadi bukan sama ya, gini. Visura itu sulcus, tapi sulcus yang lebih dalam banget gitu. Yang lebih dalam lagi. Jadi kalau ini kan ya udah sulcusnya biasa gini. Enggak biasa sih ini ya sulcus ya. Cekung. Tapi yang ini tuh beda kan? Dalam banget. Kalau nanti kalian lihat di preparat beneran nanti bakal kelihatan. Nanti coba dibedain ya sulcus sama visura. Soalnya seringkali keluar juga itu. Kenapa kayak kok disebut dua-duanya gitu loh, Mbak? Di PPT ya? Iya, bagian ini disebutnya sulcus atau visura. Sulcus centralis atau visura Rolandi. Nama lain aja sih itu. Sama aja kok. Ya bener semua. Gitu. Cuman yang visura itu cenderung lebih dalam aja gitu. Iya, oke, sama-sama. Nah, terus jangan lupa juga ada yang namanya lobus insulae sama lobus limbicus, tapi di sini nggak kelihatan lobus insulenya karena tertutup sama gyrus-gyrus ini. Tuh, terus ada juga lobus limbicus. Coba tunjuk kalau yang limbicus yang mana. Dia kelihatan tuh yang warna kuning ya. Nah, itu kelihatan dari dalam. Terus kalau sulcus centralis atau visura Rolandi tadi dia memisahkan antara lobus apa sama apa? Frontal sama parietal ya. Kalau yang lateralis atau visura silvi ini nanti memisahkan lobus temporal sama temporal sama parietal ya. Nah, nanti di sulcus lateralis atau visura silvi ini ada suatu arteri yang lewat namanya arteri cerebri media. Nah, kalau arteri cerebri media ini dia mengalami sumbatan, nah itu bisa mengakibatkan terjadinya stroke. Dan memang di arteri cerebri media ini sering terjadi stroke. Kalau misalkan mengalami sumbatan, ya udah nanti bisa mengakibatkan terjadinya gangguan gerakan motorik dan juga area Brodmann di sekitarnya yang terganggu gitu ya. Nah, kalau di sini kan kelihatan. Nah, biasanya kok misalkan ditunjuk arteri cerebri media yang mana, kan ada media ada yang arterial. Nah, kalau media itu kan di tengah ya. Kalau di interna itu sama cerebri media. Beda. Sebenarnya arteri cerebri media itu dia anastomosis dari arteri carotis interna. Nah, jadi nanti bakal lebih ditonjolin harusnya nanti di preparat sih dikasih tahu. Nanti nanya ya, jangan lupa. Tapi biasanya ditunjuk kalau misalnya di anterior itu lebih cenderung ke arteri apa, kalau yang di samping itu nanti di pinggir sini cenderung ke arteri cerebri media gitu. Nanti ditanyain ya waktu preparat ya, jangan lupa. Terus ada juga sulcus parietal occipitalis. Nah, ini gampang memisahkan parietal sama occipital. Tahu kan yang mana? Ya. Nah, jangan dibalik sama
sulcus calcarina. Kalau yang parietal occipitalis dia memisahkan parietal sama occipital. Kalau yang calcarina ya udah dia lokasinya di occipital. Iya di occipitalnya gitu. Nah, sulcus calcarina ini dia terkait dengan fungsi korteks visual primer ya, jangan lupa. Oke, udah itu aja. Sekarang kita bakal belajar area Brodmann. Brodmann ada berapa tadi? 52 ya. Nah, kita belajar mulai dari Brodmann 4 dulu. Apa fungsi dari Brodmann 4? Untuk berapa? Motorik primer. Kalau Brodmann 4 ini malability, efeknya bisa mengakibatkan terjadinya paresis sama paralisis. Paresis ini kelemahan, paralisis ini tidak bisa gerak ya. Nah, selain Brodmann 4, ada Brodmann 6. Ini masih terkait dengan fungsi motorik, tapi ini fungsi motorik yang halus. Misalnya kayak menulis, terus pakai kancing gitu. Kalau misalnya dia mengalami lesi di Brodmann 6 ini mengakibatkan terjadinya apraksia. Oke. Jadi apa tadi? Kalau yang 4 paresis sama paralisis, paresis sama paralisis. Kalau yang 6 berarti apraksia. Tuh. Ini nomor-nomornya bukan area Brodmann ya itu. Nah, coba tunjuk mana yang Brodmann 4. Ya, yang oranye-oranye ini ya. Tuh. Ini ada tulisannya kok, motor cortex. Kalau kalian mau di record aja biar bisa dipelajari lagi. Terus ada Brodmann 43. Kalau Brodmann 43 ini fungsinya untuk apa? Gustatory ya atau pengecap ya. Terus kalau Brodmann 17 ini terkait dengan visual primer. Tadi berarti lokasinya di mana? Visura calcarina. Nah, ada juga Brodmann 41 sama 42, nanti lokasinya di lobus temporalis, fungsinya untuk apa? Pendengaran ya. Benar, auditori primer. Nah, terus ada juga yang perlu kalian ingat-ingat itu ada area Broca sama area Wernicke. Masih ingat kalau area Wernicke berarti dia Brodmann berapa aja? 39. 40 sama 22. Fungsinya untuk apa? Pemahaman bahasa. Ya, memahami ya. Berarti kalau misalkan dia lesi, nanti pemahaman bahasanya terganggu, tapi masih bisa bicara, tapi bicaranya Nggak bisa dipahami. Nggak jelas. ya ngawur ya. Jadi dia terganggu pemahamannya tapi masih bisa bicara gitu. Nah, kalau yang Broca ini baru dia kan fungsinya untuk proses bicara, dia bisa memahami tapi susah buat mengekspresiin gitu yang Broca. Nah, kalau yang Broca Brodmann berapa sama berapa? 44 sama 45. Coba ditunjuk yang mana? Nah, di sini ada nih yang ini lebih spesifik nih yang warna ungu. Nah, itu area itu area Broca ya. Oke. Nah, udah itu aja. Terus ada lagi yang perlu kalian ingat-ingat itu ada fasciculus arcuatus.